Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Salasabila dengan NIM 50701220053 dari kelas Ilmu Komunikasi B pada mata kuliah Studi Kasus Public Relation. Di sini saya akan membahas mengenai Situational Theory of Public sesuai tugas yang telah diberikan oleh Ibu Suryani Musi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Situational Theory of Public, yang dimana teori ini memberi pedoman bagaimana melakukan identifikasi tentang siapa publik dan bagaimana perilaku komunikasi serta persepsi situasional mereka. Teori situasional berkembang hingga konsepsi klasik publik, maka dengan menformalisasikan teori tersebut dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan mengukur publik dan opini publik. Oleh karena itu, publik dari isu-isu tersebut akan memberikan persepsi terhadap situasi yang berbeda sesuai dengan kecenderungan mereka yang merespon. Dengan mengaplikasikan Situational Theory of Public, maka akan membantu praktisi public relation agar mampu merencanakan program yang lebih akurat dan efektif bagi publiknya. Situational Theory of Public ini bersifat situasional dan masalah atau isu yang dianalisis pun bersifat dinamis, sehingga publik yang ditelitinya pun bersifat dinamis. Ada beberapa kriteria suatu isu sehingga dapat dijadikan agenda kebijakan. Yang pertama yaitu isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu sehingga isu tersebut praktis tidak lagi diabaikan begitu saja. Yang kedua, isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik. Yang ketiga, isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak. Yang keempat, isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas. Yang kelima, isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan atau legitimasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fashionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tetapi mudah untuk dirasakan kehadirannya. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis publik. Yang pertama yaitu aktif publik, yang merupakan publik yang mendiskusikan dan merespon permasalahan dengan opini maupun aksi. Yang kedua yaitu aware public, yang merupakan sekelompok orang yang menyadari dan mengidentifikasi permasalahan atau suatu isu. Yang ketiga yaitu latent public, ialah publik yang sesungguhnya memiliki permasalahan yang sama namun tidak mengidentifikasi permasalahan tersebut dan tidak memberi respon. Dan yang terakhir yaitu non-public, publik yang tidak menyadari permasalahan dan tidak memiliki isu yang sama dengan organisasi yang lainnya. Kemudian ada beberapa klasifikasi publik berdasarkan sifat situasional publik. Yang pertama yaitu all issue public, yang merupakan publik yang aktif pada semua masalah yang terjadi. Yang kedua yaitu apatic public, publik yang tidak menaruh perhatian pada semua masalah-masalah. Yang ketiga yaitu single issue public, yang merupakan publik yang aktif pada satu bagian kecil dari suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu hot issue public, publik yang aktif hanya pada satu masalah yang mempunyai pengaruh pada hampir sebagian besar populasi dan mendapat pemberitaan besar-besaran dari media massa. Nah, ada beberapa contoh kasus pada yang berhubungan dengan Situational Theory of Public ini, yaitu ketika kasus pandemi dan vaksinasi pada tahun 2020. Dalam situasi pandemi tersebut, pemerintah menyosialisasikan pentingnya vaksinasi untuk mengatasi penyebaran penyakit. Publik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktif publik, orang yang sangat peduli pada kesehatan dan mendukung vaksinasi, bahkan bersedia menjadi sukarelawan atau membantu menyebarkan informasi. Yang kedua yaitu aware public, orang yang mendukung vaksinasi tapi tidak aktif menyuarakan atau menyebarkan informasi. Yang ketiga yaitu latent public, orang yang ragu-ragu atau kurang peduli terhadap pentingnya vaksinasi dan lebih memilih menunggu. Dan yang terakhir yaitu non-public, orang yang sama sekali tidak terpengaruh atau bahkan tidak percaya terhadap efektivitas vaksin tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.